450 ke atas. Catat teman-teman, 450 ke atas. Waduh, kok aku semakin minder ini. Aku TP-nya di bawah itu. Coba aja teman-teman. Tidak usah takut nih kata Kak Afi ya, dicoba aja kalau kalian mau pengalaman di luar negeri gitu ya. Nyoba aja tidak apa-apa. Siapa tahu lulus seleksi. Betul. Apakah harus dari kelas ini Kak? Kalau mau ikut NBKM di luar negeri? Tidak teman-teman. Jadi FYI aku sendiri tuh
dan ngambilnya asistensi mengajar. Mungkin asistensi mengajar itu apa? Mungkin dari teman-teman PGSD itu sudah nggak asing ya dengan kata mengajar. Ya dari kata mengajar itu kita nanti terjun ke sekolah dasar atau di sekolah-sekolah yang lainnya juga seperti SD swasta dan lain-lain. Mungkin ya kurang lebih kegiatannya mengajar dan juga anak mengajar. Oke, jadi asistensi mengajar ini ternyata tentang mengajar teman-teman. Namanya juga asistensi mengajar, jadi kita mengajar gitu. Teman-teman nanti waktu di semester berapa nih Kak kira-kira kalau udah memilih MBKM ini ya? Oke, kalau memilih MBKM ini saya Kak Rona sama Kak Afi dari semester 5. Jadi nanti teman-teman semester 5 sudah harus berpikir memilih yang mana. Mana ya? Ayo aku beli cap-cip aja gak sih? Oke, nanti semester 5 teman-teman kalian juga harus mempersiapkan diri. Bukan hanya semester 4 aku mau ambil ini ya nanti, maksudnya mempersiapkan dari semester 4 gak cuma dari semester 4 saja. Teman-teman mempersiapkan dari semester 1 pun juga boleh ya Kak ya. Boleh kayak kira-kira nanti setelah nonton video ini, aduh aku kayaknya sudah tahu nih planku mau kemana. Dari luar negeri kah, mau asistensi mengajar kah, atau dari antar prodi di UNESA sendiri begitu. Nah mungkin alasan dari Kak Adin memilih asistensi mengajar ini apa nih Kak? Oke, kalau alasan sendiri mungkin karena kita sebagai calon guru ya. Jadi kenapa kok harus memilih asistensi mengajar? Ya supaya kita punya pengalaman yang lebih mendalam lagi bagaimana caranya kita terjun langsung ke sekolah dasar. Asistensi mengajar kan kenapa harus dipilih buat teman-teman PGSD? Meskipun nanti ketika teman-teman di semester selanjutnya kan juga masih ada yang namanya itu PLP dan juga PSN. Kalau menurut aku pribadi, kenapa harus mengambil asistensi mengajar itu? Karena asistensi mengajar ini hanya satu orang di dalam satu instansi atau dalam satu sekolah. Jadi saya sendiri di SD gitu. Jadi kan sudah bagaimana dirasakan merasakan vibes-nya sendiri mengajar, terus bertemu dengan lingkungan yang baru dan juga bagaimana kita bisa bergaul kembali. Kalau yang awalnya dari semester 1 sampai semester 4 kita bergaul dengan teman-teman mahasiswa, tapi ketika di semester 5 kita harus bergaul dengan bapak ibu guru dan juga anak-anak dari kelas 1 dengan kelas 6. Ternyata nih satu sekolah satu mahasiswa saja ya. Aduh, tantangannya luar biasa ini mungkin ya. Mungkin langsung saja tantangan. Nah, tantangannya ini apa nih Kak? Tantangan ketika belajar ataupun mengajar di sana kan juga tidak hanya mengajar saja tapi juga kita tentunya belajar juga ya kan. Ya, oke, langsung saja mungkin tantangan yang Oke, kalau bicara tantangan sebenarnya tidak begitu banyak tantangan kalau kalian nanti teman-teman mahasiswa PGSD mengambil asistensi mengajar. Jadi kita anggap enjoy saja. enjoy saja teman-teman, tak usah takut. Iya, tidak usah takut. Asistensi mengajar tidak semenyeramkan itu. Tidak sebenarnya itu. Kalau tantangan mungkin yang pertama kita harus bisa bergaul dengan bapak ibu guru, itu yang paling penting. Karena kita anggap bapak ibu guru yang ada di sekolah kan sebagai orang tua juga yang menggantikan bapak ibu dosen ketika kita belajar di kampus atau di universitas. Kalau di sekolah mungkin kita harus bergaul dengan bapak ibu guru yang ada di sana, dengan bapak ibu kepala sekolah juga. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebaik mungkin di sana. Terus ya bagaimana kita berbaur dari pagi hingga menjelang sore sampai pulang. Terus tantangan ketika mengajar pastinya juga bagaimana kita mengkondisikan anak-anak yang dari kelas. Kan setiap kelas itu juga memiliki siswa yang berbeda-beda. Karakternya berbeda-beda, tipikalnya berbeda-beda. Mungkin ada yang satu kelas itu isinya semua peserta didik yang reguler. Terus ada juga kelas yang lainnya ada yang peserta didik tipikal. Mungkin itu saja tantangan yang sedikit susah yang harus bisa kita lalui gitu. Yang sedikit terasa gitu ya, terasa banget pas waktu pembelajaran ataupun asistensi belajar gitu ya Kak. Dan tadi dibahas sedikit nih tentang manajemen kelas. Nah mungkin bagaimana caranya Kak Adin untuk memanage kelas, apalagi anak-anak SD ini kan anak-anak kecil ya Kak ya, anak-anak piye yang baru yang lagi sekolah gitu ya, dan dari rumah yang aku mau main di sekolah harus belajar. Nah itu kan tentunya ramai sekali, mereka tidak bisa dikondisikan ataupun yang lainnya tentunya
pembelajaran, atau biasanya teman-teman disuruh membuat perangkat ajar yang isinya ada modul ajar, bahan ajar, ada KPD dan lain-lain. Nah itu harus diselesaikan terlebih dahulu kalau teman-teman sebelum mengajar. Terus kalau sudah memasuki kelas pasti kan bagaimana rasanya itu, apalagi kita asistensi mengajar. Asistensi mengajar ini kalau saya itu ada 2 kegiatan. Jadi nanti mengajarnya itu ada yang mengajar full dan ada yang sebagai asistensi. Jadi kalau mengajar full berarti saya ini full sendiri, tidak ada dampingan dari Bapak Ibu guru. Kalau asistensi ada dampingan dari Bapak Ibu guru. Jadi perbedaannya cukup signifikan. Kalau kita memanage kelas yang asistensi atau membantu Bapak Ibu guru mungkin tidak begitu susah, karena kan ya kita dibantu, kita juga mungkin hanya mengobservasi bagaimana karakter dari peserta didik ini seperti ini. Ketika Bapak Ibu guru menjelaskan, ternyata siswa ini cukup bisa menerima dengan cepat, siswa yang A, B ini juga agak susah. Jadi kita bisa mengobservasi peserta didik yang ada di dalam kelas. Berbeda lagi kalau sudah ada jadwal kita mengajar, kan ada juga mengajar fullnya di asistensi mengajar. Jadi sebelum kita mengajar itu pasti juga membuat yang namanya perangkat pembelajaran. Jadi nanti teman-teman kalau sudah mengambil asistensi mengajar, jangan bosan-bosan untuk membuat perangkat pembelajaran. Apalagi sekarang perangkat pembelajaran itu sudah terbaru Kak Wina. Jadi ada yang namanya deep learning. Sudah tahu deep learning? Kalian juga tentunya sudah tahu teman-teman, pembelajaran terbaru itu ada deep learning. Ada 3 poin ya Kak ya, betul nggak? Ada mindful, ada mindful, bener nggak sih? Mindful sama joyful. Kayak itu. Boleh dijelaskan juga nih Kak, teman-teman PGSD berprestasi, mungkin apa itu? Mungkin yang semester 1 kan juga belum tahu tentang deep learning ini. Oke, jadi kita membahas deep learning. Di dalam perangkat pembelajaran yang deep learning itu ada sedikit perbedaan yang sangat signifikan. Jadi bagaimana deep learning itu bisa mengelola kelas atau mengelola peserta didik. Tadi ada yang 3 poin dikatakan sama Kak Wina, ada meaningful learning dan juga joyful. Kalau kita joyful learning itu bagaimana siswa itu bisa interaktif. Jadi kita sebagai guru, meskipun asistensi mengajar, kita notabene masih mahasiswa. Tapi kalau sudah di dalam kelas, ya mau nggak mau harus menjadi guru buat anak-anaknya. Jadi nanti bagaimana kita bisa interaktif bersama siswa, bersama peserta didik yang lainnya. Kalau semisal ada perbedaan tipikal, semisal ada peserta didik reguler dan juga tipikal, mungkin kita juga bisa harus mengkondisikan bagaimana tepat untuk interaktifnya buat siswa yang ini, bukan buat siswa yang reguler dan tipikal. Jadi harus pintar-pintar mengelola kelasnya. Dan kalau sudah kita merancang dari perangkat pembelajaran kan sudah tertata dari kegiatan awal sampai pendahuluan, inti dan juga penutup. Jadi kita mengelola itu dari perancangan yang kita buat saja. Kalau semisal ada yang di luar kendali itu kita menyesuaikan. Jadi di asistensi mengajar ini juga perlu adaptasi ketika tidak hanya di luar kelas tetapi juga di dalam kelas, karena kan siswa tadi masih kecil-kecil katanya kami, jadi susah untuk dikendalikan juga. Apalagi kalau di fase A itu kelas 1 atau kelas 2 itu pasti sangat susah sekali, karena nanti teman-teman kalau asistensi mengajar itu juga tidak hanya kelas yang fase tinggi saja, tapi nanti akan diberi pengalaman juga di fase yang rendah seperti fase A, kelas 1 atau kelas 2, supaya nanti teman-teman pengalamannya itu berbeda-beda gitu. Jadi rasanya kalau di fase A semisal ternyata begini ya fase A, kalau pindah ke fase B ternyata begini, terus di fase C ternyata lebih mudah ya, itu kan juga menyesuaikan dengan karakter siswanya juga. Punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda ya Kak ya. Punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Mungkin itu saja kalau dari cara manage kelas atau mengelola kelasnya. Oke, begitu teman-teman. Jadi ternyata setiap kelas itu juga mempunyai tingkatan kesulitan yang berbeda-beda, dari kelas A, kelas fase A, fase B dan juga fase C begitu. Jadi tentunya juga harus disesuaikan rancangan pembelajaran yang seperti apa, yang sesuai dengan fase A, yang sesuai dengan fase B dan juga yang sesuai dengan fase C begitu ya Kak Adi. Benar sekali. Nah, buat yang joyful tadi apa ya itu tadi?
asistensi mengajar itu media yang aku angkat. Jadi topik di asistensi mengajar itu sekarang kan sudah transformasi digital. Jadi dari aku pribadi itu mengembangkan kayak game media interaktif. Tahu kan ya Kalina? Pasti teman-teman juga nanti kalau sudah belajar dari semester 1 sampai semester 4 tahu apa itu media interaktif. Contohnya PPT interaktif, terus ada quizzes kan juga ada. Jadi mengembangkan supaya siswa itu belajar bagaimana sih dunia digital yang sekarang itu. Terus sekarang kemarin itu di SD ku juga ada yang mata pelajaran baru yaitu coding. Mungkin kalau teman-teman tahu coding itu apa? Iya. SD sudah ada coding. Wah, kita belajar coding juga Iya. nih. PGSD super skill ini ya. Skill Semuanya harus bisa. PGSD semuanya dilakoni katanya Kak. Jadi di coding itu kan juga perlu mengenalkan anak-anak ke media digital. Kalau dari saya sendiri dari semester 1 semester 4 belum ada apa mata kuliah coding. Jadi melihat bukunya ini, melihat rancangannya ternyata seperti ini. Jadi disitulah adaptasi yang diperlukan. Makanya kita harus pandai-pandai beradaptasi bagaimana memperkenalkan dunia digital kepada anak supaya dia itu tidak Tertinggal. ya tidak tertinggal. Jadi pembelajarannya tidak hanya kontekstual, tetapi kita harus membuat